Ketika laut melahirkan seorang ratu. Inilah cerita tentang Putri Junjung Buih, seorang pemimpin yang hadir tanpa perang, tanpa perebutan, namun membawa perubahan melalui ketenangan dan kedekatannya pada alam. Sebuah legenda yang tumbuh dari laut, hidup bersama sungai, dan tetap bernafas dalam ingatan mereka yang mendengar kisah ini hingga hari ini. Pada masa ketika pulau-pulau di selatan Kalimantan belum mengenal batas kekuasaan yang pasti, dan ketika hutan masih menyatu dengan lautan dalam bisikan angin serta gerak gelombang, berdirilah sebuah kerajaan kecil di tepian sungai yang membelah rimba, Kerajaan Negara Dipa. Dikelilingi rawa, bukit, dan arus sungai yang deras, kerajaan itu dikenal karena ketenangan airnya dan kesuburan tanahnya. Namun di balik ketentraman negeri itu, Raja Raden Putra menyimpan kegelisahan yang sulit ia redam. Bertahun-tahun ia memimpin rakyatnya tanpa kehadiran seorang pewaris tahta. Istana telah memanggil tabib dari seluruh penjuru, mengadakan upacara panjang di malam hari, dan menghaturkan sesaji kepada roh-roh penunggu gunung. Namun semua usaha itu berlalu seperti hujan yang tak menyentuh tanah, hilang tanpa jejak, tak membuahkan harapan. Dalam keheningan malam yang sering ia habiskan di dermaga istana, sang raja memandangi pertemuan sungai dan laut di kejauhan. Air yang tenang seakan menyimpan jawaban, namun hanya memberikan pantulan bulan dan aroma asin dari kejauhan. Pada suatu malam yang lebih sunyi dari biasanya, seorang lelaki tua datang dari arah selatan. Jubahnya lusuh namun rapi, wajahnya keriput namun tenang, dan langkahnya tak berisik meski menjejak batu. Ia memperkenalkan diri sebagai Resi Panji, pertapa dari tanah jauh, pengembara yang telah menyaksikan mentari naik dari ribuan puncak dan malam turun tanpa suara di dasar-dasar lembah. Ia tidak menawarkan ramuan ataupun jimat, melainkan membawa pesan. Menurutnya, pewaris sejati kadang tidak lahir dari rahim manusia, melainkan muncul dari kehendak alam yang lebih besar, dari tempat pertemuan angin, air, dan langit. Raden Putra mendengarkan pesan itu tanpa menyela. Malam itu berlalu dengan pelan, dan ketika pagi menyapa, sang pertapa telah pergi, seolah melebur dalam kabut yang melayang di atas sungai. Namun kata-katanya tidak menguap bersama embun. Beberapa hari kemudian, Raja mengumpulkan para pendeta dan punggawa kerajaan. Ia memerintahkan agar mereka menggelar ritual suci di tepi laut, di tempat di mana air dan langit saling menyentuh. Sebuah altar dari batu karang dan kayu ulin didirikan, dihias dengan bunga kenanga, kain kuning, dan dupa yang menguar harum samar. Para pendeta duduk melingkar, menyenandungkan mantra kuno dalam bahasa yang nyaris punah, sementara angin laut berhembus lembut menyentuh kulit dan menggetarkan suara mereka. Saat matahari mencapai puncak langit, permukaan laut mulai beriak, dan buih putih muncul satu demi satu. Awalnya hanya setitik di antara ombak, lalu menjadi banyak, berputar dan bergerak mengikuti irama yang tak terlihat. Dari tengah pusaran buih itu, sesuatu mulai muncul, perlahan dan lembut seperti bunga yang mekar di musim pertama. Seorang gadis muda, tubuhnya diliputi cahaya lembut, kulitnya pucat seperti kerang yang tersimpan dalam pasir, dan rambutnya panjang tergerai, hitam seperti malam tanpa bulan. Ia berdiri di atas air tanpa tenggelam, seolah lautan mengangkat tubuhnya dengan kehati-hatian seorang ibu. Matanya terbuka, menatap ke arah pantai tanpa rasa takut ataupun kebingungan, hanya keheningan dalam tatapan yang dalam. Rombongan kerajaan terpaku. Tidak seorang pun mengucap sepatah kata. Seorang wanita bangsawan yang berada paling depan melangkah mendekat, mengulurkan selendang halus dari sutra. Gadis itu menyentuhnya dengan jari-jarinya yang lentik, lalu berjalan ke daratan, meninggalkan jejak air yang membentuk pola melingkar di atas pasir. Raja yang menyaksikan dari kejauhan melangkah mendekat dan menundukkan kepala. Bukan karena ia melihat kekuatan, melainkan karena ia merasakan sesuatu yang selama ini tak ia temukan, kedamaian. Gadis itu kemudian diberi nama Putri Junjung Buih, karena ia datang dari buih lautan, terangkat oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum dunia. Putri Junjung Buih tumbuh tidak seperti putri kerajaan lainnya. Ia tidak suka tinggal terlalu lama di dalam istana,
dan lebih sering ditemukan di taman, menyusuri tepian sungai, atau berjalan tanpa alas kaki di antara rerumputan yang basah oleh embun pagi. Ia sering duduk diam di bawah pohon atau di pinggir aliran air, memandangi ikan-ikan kecil berenang atau burung-burung yang bertengger di dahan. Tidak banyak bicara, tetapi setiap kalimat yang diucapkannya terasa bermakna. Para pengasuh mengatakan ia tidak pernah menangis semenjak datang ke istana. Matanya tajam, tetapi tidak tajam karena amarah, melainkan karena kepekaan terhadap hal-hal kecil yang luput dari perhatian orang dewasa. Kepeduliannya terhadap rakyat tumbuh bersamaan dengan usianya. Ketika mendengar ladang-ladang di pinggiran kerajaan kekeringan, ia memerintahkan dibuatkan saluran air dari sungai terdekat, memerhatikan sendiri pengerjaannya. Ketika burung-burung kehilangan tempat bertelur karena hutan mulai ditebang untuk kayu, ia memerintahkan agar sebagian hutan dijadikan wilayah perlindungan. Ia tidak mengeluarkan titah dengan suara tinggi, tetapi keputusannya dijalankan dengan sukarela, karena rakyat tahu bahwa ia peduli, dan kepeduliannya bukan karena kehendak kekuasaan, melainkan karena pengertian. Meski diterima dan dicintai oleh seluruh rakyat, asal-usul Putri Junjung Buih tetap menjadi percakapan di antara para pendeta dan bangsawan. Ada yang percaya bahwa ia adalah utusan dari Dewa Laut, ada yang berkata bahwa ia adalah titisan alam yang mengambil bentuk manusia. Namun sang raja tidak merasa perlu mencari jawaban lebih jauh. Bagi Raden Putra, ia adalah anugerah yang mengisi kekosongan paling dalam hidupnya, dan itu sudah cukup. Ketika Putri Junjung Buih menginjak usia dewasa, datanglah kabar dari hulu sungai. Sebuah kerajaan kecil dilanda kekeringan yang parah. Rakyatnya mulai bermigrasi ke wilayah perbatasan negeri Dipa, menciptakan gesekan dan ketegangan. Para penasihat kerajaan menyarankan pengiriman pasukan atau penetapan batas baru. Namun Putri Junjung Buih meminta izin untuk pergi sendiri, tidak sebagai perwakilan kerajaan, melainkan sebagai manusia yang ingin membantu sesamanya. Ia berangkat bersama beberapa pengawal dan seorang tabib, menyusuri sungai menuju hulu, menempuh perjalanan melalui hutan lebat, rawa dalam, dan tanah yang retak karena kemarau panjang. Setibanya di sana, ia tidak membawa emas, tidak mengancam atau memerintah. Ia mendengarkan keluhan rakyat, menyentuh tanah dengan tangannya sendiri, dan meminta para ahli dari istana untuk mencari sumber air di bawah tanah. Dalam waktu beberapa minggu, sumur-sumur digali, aliran air diarahkan ulang, dan kehidupan mulai tumbuh kembali. Penduduk setempat tidak melihatnya sebagai seorang bangsawan, tetapi sebagai penyembuh. Ketika ia pulang, namanya disebut dengan penuh rasa hormat oleh orang-orang di sepanjang aliran sungai. Beberapa tahun kemudian, Raden Putra mangkat dalam usia tua. Tidak ada perebutan tahta. Rakyat dengan suara bulat mengangkat Putri Junjung Buih sebagai ratu. Upacara pelantikannya sederhana, tanpa keramaian yang mencolok, tetapi penuh dengan kehadiran tulus dari rakyat berbagai penjuru negeri. Sebagai ratu, ia memerintah tidak dengan menambah banyak aturan baru, melainkan dengan memperkuat apa yang sudah ada. Ia memperbaiki irigasi, memperluas hutan lindung, dan menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga tanpa mengirim pasukan atau ancaman. Namun, dalam segala keberhasilannya, ia tetap merasa seperti seseorang yang berada di antara dua dunia. Setiap bulan, ia pergi ke pantai, duduk sendirian di atas batu karang yang sama, memandangi laut yang luas. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Mungkin ia mendengarkan suara ombak, mungkin ia mengenang buih yang dahulu membawanya, atau mungkin ia hanya menunggu panggilan untuk kembali. Hingga suatu malam yang tenang, Putri Junjung Buih menghilang tanpa jejak. Ranjang istananya masih rapi, jendela terbuka, dan kabut laut menyelimuti taman. Tidak ada yang panik, tidak ada yang mencari dengan tergesa. Rakyat percaya, dengan tenang dan damai, laut telah memanggilnya pulang. Mereka tidak membangun makam. Sebagai gantinya, taman bunga didirikan di tepi pantai tempat terakhir ia terlihat. Di taman itu, setiap hari orang-orang datang.
Anak-anak mendengar dongeng dari ibunya. Seorang petani menunduk dalam doa. Seekor burung bertengger, memandangi cakrawala. Dan di antara desir ombak serta harum garam yang dibawa angin, nama Putri Junjung Bui tetap hidup, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai ingatan yang senyap namun tak pernah padam. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya.